Halo, ke Bukit Tinggi naik kereta. Jumpa lagi dengan Bu Beta. Kali ini kita akan belajar tentang ciri khusus dan cara beradaptasi hewan dengan lingkungannya. Pertama, ciri khusus pada hewan. Setiap hewan memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Secara umum, ciri khusus pada hewan bertujuan untuk melakukan penyesuaian diri dan mempertahankan hidupnya. Secara khusus, ciri khusus pada hewan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi kondisi lingkungan, dan melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa jenis hewan beserta ciri khususnya. Pertama, kelelawar. Ciri khususnya yaitu habitat kelelawar biasanya di gua-gua, alam terbuka, atau pepohonan. Kulit sayapnya lentur, membentang di antara tulang jari dan lengan. Memiliki ibu jari mirip cakar yang berfungsi untuk mendaki di bebatuan atau pepohonan. Posisi tidur pada siang hari dengan cara menggantung dan posisi badan terbalik. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan mengetahui lingkungan sekitar dengan sistem sonar. Caranya, kelelawar mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang tinggi sebanyak mungkin yang dipantulkan ke benda-benda di sekitarnya. Bunyi tersebut dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya dan didengar kembali oleh kelelawar menggunakan indera pendengarannya. Dengan begitu, kelelawar dapat terbang dengan benar dan mengetahui letak serta jauh dekatnya makanan dan rintangan yang menghalanginya. Kedua, bebek. Ciri khusus bebek yaitu bebek hidup dan mencari makan di daratan dan perairan. Paruh bebek agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Fungsinya untuk mencari makan di tempat berlumpur dan berair. Kakinya dilengkapi selaput yang membantu ketika berenang dan memudahkan saat berjalan di atas permukaan tanah yang berlumpur. Bulu bebek dilapisi lapisan minyak agar tubuhnya tidak basah jika terkena air. Ketiga, ikan. Ciri khususnya yaitu tubuh ikan cenderung ramping dan aerodinamis. Fungsinya memudahkan saat bergerak di air. Lumba-lumba dan paus bernafas menggunakan paru-paru, sehingga kerap muncul ke permukaan laut untuk bernafas atau menghirup oksigen. Lumba-lumba dan paus memiliki kemampuan ekolokasi sama seperti kelelawar. Keempat, cicak. Ciri khususnya yaitu telapak kaki cicak memiliki sistem perekat berupa bagian yang menonjol berbentuk garis, sehingga cicak dapat merayap di dinding tanpa jatuh dan terpeleset. Cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga mudah menangkap dan melahap serangga. Kelima, unta. Ciri khususnya, unta memiliki bulu mata yang panjang untuk menghalangi cahaya matahari dan pasir agar tidak masuk ke mata. Memiliki hidung yang dapat menutup untuk menghalangi pasir masuk ke hidung. Memiliki punuk di punggung yang berisi jaringan lemak. Fungsinya sebagai cadangan makanan. Menyimpan air di tubuh dengan sedikit membuang air pada saat buang air kecil dan buang air besar. Kelenjar keringatnya sangat sedikit, sehingga air tidak banyak terbuang melalui keringat. Dengan ciri khusus yang dimiliki, hewan mampu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut adaptasi. Seperti tumbuhan, hewan juga mempunyai cara yang berbeda dalam melakukan adaptasi. Tujuan hewan beradaptasi atau melakukan penyesuaian diri yaitu untuk memperoleh makanan, mempertahankan diri dari musuhnya, dan mempertahankan hidupnya. Penyesuaian hewan untuk memperoleh makanan bisa dilihat dari bentuk paruhnya. Burung pipit memiliki paruh pendek, kuat, dan tajam, berfungsi untuk menghancurkan biji-bijian. Burung elang memiliki paruh sedikit melengkung di bagian ujung, kuat dan tajam, berfungsi untuk mengoyak daging.
Bebek memiliki paruh agak panjang dan lebar pada bagian ujung, berbentuk sudu, yang berguna untuk mencari makanan di tempat berlumpur dan berair. Burung pelatuk memiliki paruh panjang dan runcing, berfungsi untuk mencari serangga yang bersembunyi pada kulit maupun lubang pohon. Burung kolibri memiliki paruh kecil, panjang, dan runcing. Fungsinya memudahkan mengisap madu pada bunga. Burung pelikan memiliki paruh panjang dan berkantung. Fungsinya mempermudah saat menangkap ikan di dalam air. Penyesuaian hewan untuk memperoleh makanan juga bisa dilihat dari bentuk kaki. Kaki kakak tua untuk memanjat dan memegang makanan. Kaki ayam untuk mengais makanan di dalam tanah. Kaki burung elang memiliki cakar yang tajam dan kuat untuk mencengkeram mangsanya. Kaki burung pipit untuk bertengger. Pada bebek, kakinya berfungsi untuk berenang. Sedangkan pada burung pelatuk, kakinya berfungsi untuk memanjat. Jika burung jenis lain mempunyai 3-4 jari di kakinya, burung unta hanya memiliki 2 jari di kakinya. Salah satu jarinya sangat besar dan memiliki cakar yang cukup panjang. Kaki burung unta digunakan untuk berlari dengan cepat dan menendang dengan kuat. Hewan seperti serangga memiliki bentuk mulut yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk mulut serangga dibedakan menjadi 3, yaitu mulut pengisap, mulut penusuk dan pengisap, serta mulut penggigit dan pengunyah. Mulut pengisap contohnya kupu-kupu untuk mengisap madu. Mulut penusuk dan pengisap pada nyamuk untuk menusuk kulit manusia dan hewan, lalu mengisap darahnya. Sedangkan mulut penggigit dan pengunyah ada pada belalang untuk mengunyah makanan berupa daun. Penyesuaian hewan untuk memperoleh makanan juga bisa dilihat dari struktur giginya. Jenis hewan herbivora atau pemakan tumbuhan memiliki gigi seri dan geraham untuk mengunyah makanan. Hewan karnivora pemakan daging memiliki gigi taring untuk mengoyak daging. Hewan omnivora atau pemakan segala memiliki gigi seri, taring, dan geraham karena jenis makanannya beragam. Selain melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan untuk mencari makanan, hewan juga melakukan penyesuaian diri untuk melindungi dirinya dari musuh. Contoh pertama, belalang sembah. Belalang sembah melakukan adaptasi dengan cara menyesuaikan warna atau bentuk tubuh menyerupai lingkungan sekitar, atau dikenal dengan istilah kamuflase. Tujuannya agar tubuh tersamar dan musuh tertipu. Kedua, bunglon. Bunglon mampu mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi, atau dikenal dengan istilah mimikri. Tujuannya untuk mengelabui musuhnya. Berikutnya, cecak. Cecak melindungi diri dengan cara memutus ekornya, atau istilahnya autotomi. Fungsinya untuk mengelabui musuhnya. Sedangkan terenggiling beradaptasi dengan cara menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Tujuannya untuk melindungi diri dari musuh. Kalajengking. Kalajengking melindungi diri dengan mengeluarkan sengat beracun yang dapat melukai musuhnya. Sedangkan ikan buntal beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsanya dengan cara menggelembungkan tubuhnya dan memiliki duri-duri yang beracun. Cumi-cumi. Cumi-cumi mempertahankan diri dengan mengeluarkan cairan hitam seperti tinta yang menyebabkan air menjadi keruh, sehingga cumi-cumi dapat melarikan diri dari musuhnya. Kemudian, landak. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin yang berguna untuk menakuti dan melindungi diri dari musuh. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.